Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari dari kelas 645B27 dan rekan saya Mila Sari akan mempresentasikan tentang optimasi keuntungan maksimum dari penjualan seblak dengan menggunakan metode simplex. Nah, di sini kita masuk latar belakang. Salah satu bidang usaha kuliner yang cukup kompetitif di era bisnis saat ini adalah seblak, sajian khas Jawa Barat dengan bumbu kencur yang pedas. Kami melakukan riset penjualan pada para pembuat UKM seblak pada penelitian ini untuk mengetahui keuntungan yang akan diterima penjual. Usaha ini membuat 3 jenis menu seblak, yaitu seblak ceker, sosis, dan bakso. Nah, kita masuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan optimalisasi produksi seblak menggunakan metode simplex dalam mengambil keputusan. Data penelitian didapatkan melalui wawancara langsung terhadap penjual seblak. Metode simplex adalah teknik yang digunakan dalam riset operasional untuk menemukan solusi optimal dalam masalah pemrograman linier. Ini adalah algoritma interaktif yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan. Misalnya, maksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dalam konteks kendala yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke program linier adalah salah satu konsep penting dalam riset operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan tertentu sambil mematuhi sejumlah kendala atau batasan pemrograman linier dapat diterapkan pada berbagai masalah di dunia nyata seperti perencanaan produksi, alokasi sumber daya, perencanaan rute, atau pengelolaan inventaris. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data. Studi lapangan, pengamatan atau observasi adalah suatu cara mendapatkan informasi secara langsung dengan melakukan peninjauan ke warung seblak Bunda Nala. Wawancara atau interview yaitu dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dengan pedagang di warung seblak Bunda Nala. Selanjutnya ada studi pustaka, dilakukan dengan mempelajari yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori dasar yang digunakan adalah metode simplex dan analisa sensitivitas untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian persoalan dari perhitungan pada permasalahan yang ada pada warung sebelah Bunda Nala. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam hal ini, untuk menganalisa sebuah hasil penjualan seblak dapat dihitung dengan dua cara, yaitu secara manual. Berdasarkan data dari penjualan seblak Bunda Nala yang menjual 3 menu seblak, yaitu ada seblak bakso, seblak sosis, dan seblak ceker. Maka dapat dikelompokkan atau diidentifikasi variabel keputusannya sebagai berikut. Yang pertama ada X1 yaitu seblak bakso, X2 seblak sosis, X3-nya seblak ceker. Nah, selanjutnya ada penentuan fungsi tujuan. Berikut yaitu bahan baku harian yang digunakan. Bahan bakunya yaitu ada mie, telur, kerupuk, bakso, sosis, dan ceker. Bakso kita ada penjualan 1, sosisnya 1, cekernya 2. Ketersediaan bahan bakunya ada 60. Selanjutnya ada bakso, kita kejualnya ada 1, sosisnya 1, cekernya 1, ketersediaan bahan bakunya ada 60. Selanjutnya ada bakso, ada 9, sosisnya 9, cekernya 8, ketersediaannya 450. Selanjutnya ada bakso lagi ada 5, ketersediaan bahan bakunya ada 100. Sosisnya ada 1, ketersediaan bahan bakunya ada 21. Cekernya ada 4, ketersediaan bahan bakunya ada 45. Adapun keuntungan yang didapat dari seblak bakso per porsinya yaitu 5.500 seblak sosis per porsinya, 6.500 seblak ceker per porsinya, 4.500, dan oleh karena itu diformulasikan fungsi tujuan sebagai berikut.
Oke, di sini lanjut yaitu langkah pertama untuk merubah bentuk bahan baku yaitu fungsi tujuan memaksimumkan Z, nilai Z yaitu 5.500 pada X1 yaitu tadi sebelah sosis, terus 5.500 X2, 4.500 X3 ditambah S1, S2, S3 sampai S6 itu variabel tambahan. Nah, fungsi batasannya itu dimasukkan dari nilai ketersediaan bahan baku. Terus langkah kedua yaitu menggunakan metode simplex, yaitu dimasukkan ke tabel berikut. Tinggal dimasukkan. Terus di sini ada langkah ketiga yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci dan rasio. Jadi nilai negatif terbesar ada pada kolom X2, maka kolom X2 ini adalah kolom kunci atau yang disebut kakak. Nah, di sini juga ada rasio yaitu jumlahnya pembagi kanan dengan kolom kunci adalah bersesuaian dengan baris S5, maka baris S5 itu adalah baris kunci atau BK yang sudah diwarnai dengan warna ungu ini adalah baris kunci. Variabelnya S5 itu jadi keluar, disebut variabel keluar, nanti ada di sebelah kiri, tabel di sebelah kiri. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu literasi 4, yaitu literasi 1. Langkah keempat yaitu literasi 1. Kenapa diliterasi? Karena nilainya itu masih minus, yaitu nilai yang dimiliki Nilai yang dimiliki adalah nilai baris kerja baru, yaitu baris X2, tabel di bawah ini. Semua ini pada S5 di tabel solusi awal yang sebelumnya langkah ketiga tadi, dengan satu elemen kunci. Jadi kita di sini menentukan S2, S3, S4, S5, S6, yaitu nilai baru, sama dengan nilai lama yang tadi di langkah ketiga dikurang sama kolom kunci dikali X-string variabel yang di langkah keempat ini yang sudah ditandai dengan eh, warna ungu ini. Sampai seterusnya, kalau misalkan masih ada minus di kolom kunci, itu belum optimal, jadi harus diliterasi. Nah, di sini yaitu pada tabel ini literasi yang kedua, ini sudah optimal. Di sini tabel sudah optimal sehingga perhitungan literasi dihentikan. Kalau misalkan sudah optimal, itu literasinya dihentikan. Jadi langkah ketujuh yaitu membaca tabel yang sudah optimal. Dengan tabel optimal dapat disimpulkan dengan solusi optimal yaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 21, X3 sama dengan 9,5 dan Z nilai optimalnya yaitu keuntungan Rp289.250. Jadi X1, X2, X3 ini tadi yang sebelaknya seblak sosis 20, seblak ceker 21, terus juga seblak baksonya 9,5. Itu yang terjualnya. Jadi semua keseluruhan keuntungan yaitu di Rp289.250. Ya guys, di sini sudah dijelasin. Jadi perusahaan ini menghasilkan ini produk pertamanya 20 unit seblak bakso, terus juga 21 seblak sosis, terus juga 9,5 itu seblak ceker. Nah, selanjutnya kesimpulannya di sini, produksi seblak di warung Bunda Nala berkisaran antara 40 sampai 51 porsi per harinya, menghasilkan total keuntungan sekitar Rp289.250 hingga Rp350.000 per hari. Kendala utama yang dihadapi warung seblak Bunda Nala yaitu fluktuasi permintaan yang sering berubah-ubah, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku. Namun setelah menerapkan program linier memaksimumkan produksi ini, hasil wawancara menunjukkan perubahan yang signifikan. Warung seblak Bunda Nala memiliki keuntungan yang sudah maksimal perharinya dengan strategi produksi yang sudah dioptimalkan dengan metode simplex ini. Dengan produksi seblak ceker, sosis, dan bakso masing-masing memperoleh keuntungan yang sudah maksimum dari sumber daya yang tersedia. Jadi hal ini sejalan dengan perhitungan manual menggunakan metode simplex pada program linear. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.